Surat-surat lengkap, Pak. Tapi kenapa saya tetap disuruh minggir? Suara keras seorang sopir truk terdengar memecah suasana di sebuah pos pemeriksaan di jalan lintas provinsi itu. Beberapa pengendara yang melintas mulai memperlambat laju kendaraan mereka. Di pinggir jalan, seorang sopir truk bernama Rudy mengenakan kaos lusuh dan topi hitam tampak berdebat dengan dua orang polisi berseragam lengkap. Wajahnya tegang, urat leher menonjol. Namun nada suaranya masih berusaha menahan emosi. Lampu kabin siang-siang nyala, spion sebelah kiri retak. Ini jelas pelanggaran, ucap salah satu polisi dengan nada tinggi. Rudy menatapnya dengan napas berat. Pak, itu spion retaknya kecil. Baru tadi pagi kena batu waktu lewat tikungan. Tapi saya udah ganti rencana mau ke bengkel nanti sore. Surat-surat saya semua lengkap, enggak ada pelanggaran berat. Polisi itu menyepitkan mata. Kalau mau cepat, ya tolong bantu sedikit buat minum kopi, katanya pelan tapi penuh tekanan. Ucapan itu membuat beberapa sopir lain yang juga sedang menunggu pemeriksaan langsung menunduk. Mereka tahu arah pembicaraan itu. Rudy menatap polisi itu tajam. Maaf, Pak, saya ini cuma sopir. Saya kerja ikut orang. Saya nggak punya uang lebih buat hal begitu. Saya cuma mau jalan ngantarin barang sesuai jadwal. Nada suara Rudy mulai bergetar bukan karena takut, tapi karena kecewa. Polisi di depannya menatap sinis lalu berkata keras, kalau semua sopir kayak kamu, negara bisa kacau. Kamu pikir kami di sini main-main? Rudy menatap balik, dengan mata berkaca-kaca, suaranya meninggi. Saya bukan enggak hormat, Pak, tapi saya juga manusia. Saya kerja dari subuh, makan belum. Tentu, bensin pas-pasan. Jangan, seenaknya nyari alasan buat nahan saya cuma karena saya enggak mau kasih uang. Suasana mendadak tegang. Polisi lain yang berdiri di dekat situ melangkah maju. Turun dari trukmu, bentaknya. Rudy terdiam sejenak lalu menatap sekeliling. Beberapa sopir lain mulai merekam kejadian itu dengan ponsel. Ayo turun, kamu mau saya borgol, bentak polisi itu lagi. Rudy akhirnya turun perlahan membuka pintu truknya, tapi begitu kakinya menyentuh tanah, polisi langsung menepuk-nepuk dadanya dengan nada menantang. Berani banget kamu ngomong gitu sama petugas. Rudy menepis tangan itu pelan. Saya cuma minta keadilan, Pak. Saya enggak salah. Polisi itu tertawa sinis. Keadilan. Keadilan itu kalau kamu tahu diri. Suara tawa kecil terdengar dari beberapa petugas lain di belakangnya. Rudy menggertakkan giginya, menahan amarah yang sudah sampai ubun-ubun. Kalau saya salah, silakan tilang, tapi jangan paksa saya bayar yang bukan kewajiban saya, katanya tegas. Kata-kata itu membuat suasana makin panas. Polisi yang merasa ditantang itu langsung menunjuk wajah Rudy. Kamu sopir kecil, jangan sok suci di depan aparat. Banyak yang lebih pintar dari kamu, tapi tetap tahu aturan. Kalau aturannya minta uang, itu bukan aturan, Pak. Itu pemerasan, jawab Rudy tanpa ragu. Sekelilingnya hening sejenak, hanya suara mesin truk yang masih menyala pelan di belakang mereka. Tawa kecil para petugas itu terdengar ringan, namun bagi Rudy, suara itu seperti ejekan yang menamparkan harga dirinya. Ia berdiri tegak, kedua tangannya mengepal di sisi tubuh, menahan dorongan untuk meluapkan amarah. Keringat bercampur debu jalanan menempel di wajahnya, sementara matanya memerah bukan karena takut, melainkan karena merasa diinjak-injak. Kalimat yang ia ucapkan bukanlah bentuk perlawanan, melainkan jeritan kejujuran seorang pekerja kecil yang menuntut haknya. Namun justru kejujuran itulah yang dianggap sebagai tantangan. Tatapan polisi yang menunjuk wajahnya penuh superioritas, seolah hukum adalah milik mereka semata. Hening yang muncul setelah kata pemerasan terucap terasa mencekam. Sopir-sopir lain menahan napas. Tidak ada yang berani bersuara, tapi banyak mata menyaksikan. Mesin truk yang masih menyala menjadi satu-satunya suara, berdengung pelan seperti saksi bisu bahwa sebuah garis telah dilewati, garis antara penegakan hukum dan penyalahgunaan kuasa. Dan tanpa disadari siapapun saat itu, detik hening tersebut adalah awal dari runtuhnya tembok kesewenang-wenangan yang selama ini berdiri kokoh di pos pemeriksaan itu. Tiba-tiba polisi itu menendang ban depan truk Rudy sambil berteriak, truk jelek. Kayak gini masih berani ngelawan. Ini, truk bakal saya tahan. Rudy tersentak. Apa salah truk saya, Pak? Semua surat ada. Ini bukan mainan. Saya bawa muatan perusahaan. Terserah kamu ngomong apa. Selama saya yang bertugas di sini, saya yang atur. Polisi itu berbalik berjalan ke meja pos dengan nada arogan. Rudy berdiri terpaku, matanya mulai merah menahan air mata. Ia menoleh ke arah beberapa sopir yang menonton dari kejauhan. Salah satu dari mereka berbisik, udah, Rat, sabar aja. Biar nanti kita viralkan. Biar orang tahu kelakuan mereka. Rudy menarik napas panjang.
Kalau cuma saya yang diam, makin banyak yang mereka tindas, ucapnya. Pelan tapi tegas, beberapa kamera ponsel mulai mengarah padanya. Suasana di pos itu semakin panas. Sorotan mata para sopir kini tertuju pada Rudy, sopir truk yang berani menantang ketidakadilan. Dan tanpa mereka sadari dari perdebatan, itulah sebuah video viral mulai lahir. Dan di dunia maya, ribuan orang mulai menonton videonya. Emosi publik membuncah, tagar terus naik. Pemberitaan mulai diliput akun-akun besar. Semuanya menunggu satu hal, bagaimana reaksi Deddy Mulyadi setelah melihat kejadian ini. Pagi berikutnya, suasana di rumah dinas Deddy Mulyadi tampak sibuk. Beberapa stafnya mondar-mandir membawa berkas. Sementara di ruang tamu, layar televisi menayangkan berita viral, sopir truk ditindas polisi karena tak mau bayar. Ratusan ribu penonton sudah menyaksikan video itu dalam waktu semalam. Komentar publik membanjiri media sosial menuntut tindakan tegas. Nama Deddy Mulyadi disebut di setiap unggahan. Tagar Kadem turun tangan menduduki posisi teratas trending. Salah satu stafnya datang tergesa-gesa membawa ponsel. "Kang, ini videonya sudah viral banget." Sopirnya katanya bernama Rudy. Kejadiannya di jalan lintas arah timur. "Lihat sendiri, Kang." Deddy menerima ponsel itu. Ia duduk perlahan di kursi rotan, menatap layar tanpa berkedip. Di video itu tampak jelas bagaimana Rudy dibentak, didorong, dan truknya ditendang. Suara polisi yang kasar terdengar jelas. Deddy menarik napas panjang, tangannya mengepal di atas meja. "Ini sudah keterlaluan. Rakyat kecil, kayak dia bukan untuk dipermainkan," ucapnya pelan tapi tegas. "Persiapkan mobil, kita ke lokasi sekarang juga," perintahnya tanpa ragu. Tak butuh waktu lama, mobil hitam yang biasa ia gunakan melaju cepat di jalan lintas diikuti beberapa kendaraan lain. Di sepanjang perjalanan, Deddy membuka komentar-komentar netizen. "Lihat, rakyat sudah muak kalau aparat kayak gini terus, habis kepercayaan masyarakat," katanya lirih menatap keluar jendela. Beberapa jam kemudian, rombongan Deddy tiba di pos polisi tempat kejadian. Dari jauh, pos itu tampak sepi. Hanya ada beberapa polisi yang berjaga dengan wajah tegang. Begitu mobil berhenti, semua mata langsung tertuju ke sosok Deddy Mulyadi yang turun dengan langkah tenang namun penuh wibawa. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" tanya salah satu polisi dengan nada gugup. Ded menatapnya lurus. "Saya datang bukan untuk dibantu. Saya datang untuk mencari kebenaran." Suasana mendadak senyap. Ia berjalan masuk ke dalam pos lalu berkata pelan, "Siapa yang kemarin menahan sopir truk bernama Rudy?" Tidak ada yang menjawab. Suara jangkrik dari luar pos terdengar jelas. Salah satu polisi saling pandang dengan rekannya. Wajahnya pucat. "Saya tanya baik-baik." Suara Dede meninggi. "Siapa yang menendang truknya dan menahan surat-suratnya?" Akhirnya seorang polisi muda berdiri. Wajahnya canggung. "Saya, Pak, tapi saya tidak bermaksud." Belum sempat ia melanjutkan, Deddy menatap tajam. "Tidak bermaksud. Kamu sadar apa yang kamu lakukan direkam jutaan mata. Kamu sadar kamu mempermalukan orang yang kerja jujur?" Polisi itu menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Saya cuma menjalankan tugas, Pak." "Tugas apa?" "Menakut-nakuti rakyat kecil yang mencari nafkah halal." Suara Deddy kini bergema keras. "Tugasmu menegakkan hukum, bukan menindas." Beberapa warga yang kebetulan menonton dari seberang jalan mulai mendekat. Mereka berbisik, sebagian mengeluarkan ponsel, merekam momen itu secara langsung. Salah satu warga berteriak pelan, "Benar. Tuh, Kang, kami udah sering ditahan kayak gitu." Alasannya selalu sama. Deddy menoleh dan mengangguk. "Ini bukan pertama kalinya, tapi semoga ini yang terakhir karena sekarang saya ada di sini." Ia lalu meminta agar sopir Rudy dipanggil ke lokasi. Tak lama kemudian, sebuah truk berwarna biru tua datang. Pelan, Rudy turun dari kabin dengan wajah ragu. Begitu melihat Deddy Mulyadi berdiri di depan pos, ia langsung menunduk hormat. "Ini kamu yang di video itu?" tanya Deddy dengan lembut. "Iya, Pak, saya Rudy. Maaf kalau saya bikin ramai," jawabnya pelan. "Tidak, kamu enggak salah. Justru kamu yang berani. Rakyat seperti kamu perlu dilindungi," kata Deddy menepuk bahunya. Polisi yang sebelumnya arogan kini hanya bisa diam, menunduk tanpa berani menatap. Deddy menoleh ke arah mereka dan berkata lantang di depan warga dan kamera,
Kalau kalian merasa jadi aparat, hormati rakyat. Kalau kalian pakai seragam untuk menakuti, seragam itu kehilangan makna. Suara tepuk tangan warga pecah. Beberapa orang menitikkan air mata. Haru. Mulai hari ini, lanjut, Dedi. Setiap razia harus transparan. Tidak boleh lagi ada pungutan liar. Tidak boleh lagi ada ancaman ke rakyat kecil. Polisi yang menindas rakyat bukan penegak hukum, tapi perusak kepercayaan. Polisi yang menendang truk akhirnya maju. Suaranya gemetar. Saya minta maaf, Pak. Saya khilaf. Dedi menatapnya lama lalu berkata, pelan, kalau kamu sungguh menyesal, jangan minta maaf padaku. Minta maaflah pada rakyat kecil yang kamu buat menangis. Polisi itu berbalik menghadap Rudy. Dengan mata berkaca-kaca, ia menunduk dan berkata, maafkan saya, Mas. Saya salah. Rudy mengangguk pelan, suaranya serak. Saya maafkan, Pak, tapi tolong jangan ulangi lagi ke sopir lain. Suasana di pos itu berubah hening. Kamera-kamera ponsel menyorot momen itu, menyiarkan langsung ribuan penonton di dunia maya. Dad menoleh ke arah kamera dan berkata, tegas, rakyat kecil bukan musuh negara. Mereka justru yang membuat negara ini tetap berdiri. Dan kalimat itu direkam dari bibir seorang Dedi Mulyadi yang berani menjadi potongan video paling banyak dibagikan malam itu. Dalam hitungan jam, jutaan orang menonton dan seluruh negeri tahu ada satu sosok yang lagi-lagi turun tangan membela keadilan. Langit sore mulai jingga. Truk Rudy melaju perlahan ke horizon, meninggalkan jejak roda di jalanan panjang, simbol perjalanan rakyat kecil menuju keadilan yang sebenarnya. Beberapa hari setelah peristiwa di pos pemeriksaan itu, suasana di kepolisian daerah berubah drastis. Ruang rapat yang biasanya sunyi kini dipenuhi wajah-wajah tegang. Di meja panjang, berkas-berkas pemeriksaan terbuka rapi. Video viral yang merekam kejadian penindasan terhadap Rudy diputar berulang kali sebagai bahan evaluasi. Tak ada lagi ruang untuk pembelaan. Bukti terlalu jelas, sorotan publik terlalu besar. Keputusan pun diambil. Oknum polisi yang terlibat resmi dinyatakan melanggar kode etik. Surat pemecatan dibacakan dengan suara datar namun tegas. Tidak ada teriakan, tidak ada bantahan. Kepala tertunduk, seragam yang dulu dipakai untuk berkuasa kini menjadi simbol penyesalan. Kabar itu menyebar cepat ke media. Judul-judul berita bermunculan, oknum polisi pemeras sopir truk dipecat. Masyarakat menyambutnya dengan lega. Bagi mereka, ini bukan sekadar hukuman, tapi tanda bahwa keadilan masih mungkin ditegakkan. Di tempat lain, Dedi Mulyadi kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Namun langkahnya kemanapun kini selalu disambut senyum, jabat tangan, dan ucapan terima kasih. Di pasar, di pinggir jalan, bahkan di desa-desa terpencil, orang-orang menyapanya dengan penuh hormat. Bukan karena jabatannya, melainkan karena keberaniannya berdiri di sisi rakyat kecil. Saya tidak ingin dipuji, ucap Dedi suatu sore kepada wartawan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun yang diberi amanah. Kalau rakyat kecil disalimi, lalu kita diam, maka jabatan itu tidak ada artinya. Ucapan itu kembali viral. Banyak yang membagikannya dengan satu kalimat sederhana, inilah pemimpin yang kami butuhkan. Bagi Rudy dan sopir-sopir lain, nama Dedi Mulyadi kini bukan sekadar tokoh publik. Ia adalah harapan, bukti bahwa masih ada orang baik yang mau turun tangan, mendengar, dan bertindak. Di jalan lintas provinsi yang sama, truk-truk kembali melaju. Pos pemeriksaan berdiri lebih tertib. Razia dilakukan dengan sopan, transparan, tanpa ancaman. Rudy tersenyum kecil di balik kemudi. Ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Dan di hati banyak orang, Dedi Mulyadi kini dikenang bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai orang baik yang membela masyarakat ketika mereka paling membutuhkan keadilan.